Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga itu berbicara Ainul Yakin. Jadi saya ulangi lagi, filsafat itu ada tiga pembahasannya. Satu itu ilmu yakin, i'tiqadul maklum ala ma huwa bihi. Dua itu Ainul Yakin, tasdiqul maklum ala ma huwa bihi. Tiga itu Hakul Yakin, idrakul maklum ala ma huwa bihi. Nah, kita berbicara Ainul Yakin. Ainul Yakin itu, kalau ilmu yakin itu kepercayaan dan merupakan kebenaran emosional. Ainul Yakin itu adalah keyakinan dan merupakan kebenaran absolut. Yang ketiga itu adalah Hakul Yakin, kebenaran subjektif. Karena itu adalah rasa. Jadi kepercayaan, keyakinan, dan rasa. Baiklah. Ainul Yakin itu tasdiqul maklum ala ma huwa bihi, membenarkan secara rasional sesuatu yang sudah diketahui, ala ma huwa bihi, di atas rasionalitas itu sendiri dan bersama rasionalitas itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya itu rasional. Jadi keyakinan ruang lingkupnya. Jadi bentuknya itu apa saja bentuknya itu konsep. Konsep itu rasional. Terus dua itu kebutuhan. Jadi kita butuh sesuatu. Itu rasional. Terus tiga itu strategi. Lo mana hujahnya ini? Hujahnya ini kata Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalian itu orang-orang yang berjihad menuju saya, akan saya kasih jalan menuju saya itu sendiri. Jadi sudah yakin, sudah pasti, bahasa yakin itu pasti. Banyak profesor doktor, banyak doktor gak paham apa kepercayaan, apa keyakinan. Kepercayaan itu wajib, itu kepercayaan. Sunnah itu kepercayaan. Nah, tapi kalau sudah keyakinan, lain lagi sudah. Bahwa umpama sholat itu kan mengandung tiga. Segala sesuatu di dunia ini mengandung epistemologi. Kalau kita lihat, mengandung ontologi, mengandung aksiologi, mengandung ilmu yakin, mengandung ainul yakin, mengandung hakul yakin. Seluruhnya. Seperti sholat, teorinya itu masuk waktu, terus lalu punya wudhu, itu teorinya semuanya, menghadap kiblat, terus niatnya bersamaan dengan takbir, itu teorinya. Jadi keyakinannya itu bahwa sampean sholat itu adalah menjadikan sehat zahir dan batin, sehat akalnya dan sehat batinnya, sehat akalnya dan sehat badannya. Nah, itu keyakinan secara ontologi. Nah, sholat itu aksiologinya apa? Ya dikerjakan itu, dikerjakan. Jadi segala sesuatu sudah tidak tidak
segala sesuatu bisa dilihat dari tiga: ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kepercayaan, keyakinan, rasa. Jadi itu. Nah, orang yang tidak ngerti filsafat Islam, nggak ngerti keyakinan itu rasional. Coba rasional itu apa? Kalau menurut filsafat Islam, Al-Jurjani itu berkata, keyakinan itu rasional itu hiya ma wara'atuhul, di balik yang tampak. Nah, laki-laki diketahui secara rasional seorang laki-laki karena ada perempuan. Perempuan diketahui secara rasional adalah perempuan karena ada laki-laki. Siang diketahui karena ada malam, khaliq diketahui karena ada makhluk, kan gitu. Negatif diketahui karena ada positif, kafir diketahui karena ada mukmin, musyrik diketahui karena ada muslim. Begitu seterusnya. Apa hujahnya? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu, kata Tuhan itu, aku ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian semua mampu mengingat saya. Nah, karena itulah makanya filsafat itu penting. Dan filsafat itu ontologinya itu kebenaran absolut. Apa hujahnya? Kata Rasulullah, ad-dinu wal aql. Agama itu adalah rasional. Jadi yang rasional itu adalah kebenaran absolut. Nah, kebenaran absolut itu tidak usah siapa yang membawa, tidak usah. Siapa yang membawa, baik orang pintar walaupun bukan orang pintar, mesti orang percaya karena itu kebenaran absolut. Gitu. Nah, kalau ada orang kebenaran absolut itu tidak percaya karena belum dapat petunjuk aja. Itu ada syariat lain itu, ada hukum-hukum, norma-norma yang lain. Karena itulah makanya kebenaran absolut itu adalah kebenaran yang dapat diterima oleh akal siapa saja. Terus coba kebenaran kemana? Kebenaran emosional. Nah, kebenaran emosional itu syariat, segala syariat itu kebenaran emosional. Ilmu yakin itu emosi ini. Dan kalau kebenaran absolut itu nggak butuh emosi karena itu sudah diakal, sudah paham, sudah mantuk. Karena itulah aksiologi itu al-amal. Kemudian kebenaran rasa, nanti kebenaran rasa pembahasannya. Adik-adik yang sangat saya hormati, ini perlu. Kalau bahasa yang kita ada di dalam masyarakat itu apa? Ada iman. Paling atas itu ada kepercayaan, ada keyakinan, ada rasa. Terus kalau di bahasa lain, rasa itu termasuk iman. Di atasnya itu Islam, ihsan, Islam, iman. Pokoknya rasa itu iman. Coba sekarang ini filsafat melihat bismillah saja, melihat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ada orang 4 yang ngomong di dunia itu, yang mengucapkan bismillah itu. 1 itu Tuhan, 2 itu Nabi Muhammad, 3 itu umat Nabi Muhammad, 4 itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu nggak ada artinya. Tapi kalau Allah itu artinya apa? Alba'nya itu lil istilah, atas nama Tuhan. Itu kan aksiologi dari Tuhan. Terus Nabi Muhammad, abaknya bak ma'iyah, bersama-sama nama Tuhan.
umatnya Nabi Muhammad dengan nama Tuhan. Itu kalau melihat bismillah. Nah, kalau kita melihat syahadat aja, syahadat. Coba syahadat itu kita lihat dari 3 aspek itu. Anak SMA ke bawah syahadatnya mesti keyakinan atau kepercayaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bimakna i'tiqad, a'taqidu anna la ilaha illallah wa a'taqidu anna Muhammadar Rasulullah. Saya betul-betul percaya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya betul-betul percaya bahwasanya Muhammad utusan Allah. Tapi kalau sudah sampai kepada keyakinan S1, bismillahnya itu syahadatnya berubah, ucapannya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bimakna at-tasdiq, usaddiqu anna la ilaha illallah wa usaddiqu anna Muhammadar Rasulullah. Saya membenarkan secara rasional tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya membenarkan atau mengetahui secara rasional bahwasanya Muhammad utusan Allah. Nah, ketika kita di dalam hakul yakin, idrak maknanya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bimakna adriku anna la ilaha illallah wa adriku anna Muhammadar Rasulullah. Saya betul-betul merasakan tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya betul-betul merasakan Muhammad utusan Allah. Itu sudah S2. Kalau belum S2 belum diajari. Jadi karena itulah, kalau di tingkat kepercayaan, kemarin itu saya mengatakan Tuhan itu Khaliq, pencipta. Mana hujahnya? Innallaha fatara samawati wal ardh. Tapi ketika berbicara rasional, tasdik, ilmu yakin, ainul yakin, Tuhan itu bukan pencipta, karena Tuhan itu tidak butuh bekerja. Dan siapa Tuhan itu? Adalah sumber dari segala yang ada. Jadi kuntu kancan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa arifuni. Saya sebetulnya merupakan mutiara yang tersimpan. Aku senang melihat diriku. Aku lihat diriku, lalu lahir dari diriku alam semesta. Fafatakna, kata Al-Quran, lalu pecah, lalu jadilah langit, jadilah bumi, jadilah ruangan, macam-macam itu. Itu Tuhan tidak butuh menciptakan secara rasional. Ini kebenaran absolut. Kalau Tuhan itu menciptakan berarti bekerja. Kalau Tuhan bekerja berarti sama dengan kita. Padahal Tuhan itu tidak sama dengan kita. Itu ontologi atau ilmu yakin. Adik-adik yang sangat saya hormati, karena itulah saya ulangi, ainul yakin itu apa? Tasdiqul maklum ala ma huwa bihi. Mengetahui secara rasional sesuatu yang sudah diketahui itu sendiri di atas rasionalitas dan bersama rasionalitas. Lalu objeknya itu, prakteknya itu apa saja yang rasional itu konsep. Konsep itu rasional. 2 itu kebutuhan. Bahwa manusia itu butuh makan. Manusia itu butuh sholat. Manusia itu butuh zakat. Manusia itu butuh kawin. Itu rasional itu. Kebutuhan itu. Setelah manusia itu sholat, itu namanya hakul yakin. Setelah manusia itu kawin, namanya hakul yakin. Tapi nanti bicara strategi. Strategi itu juga rasional. Coba seperti sampean, bagaimana sampean itu melamar orang itu? Orang itu anaknya orang kaya, anaknya orang terhormat. Berarti yang melamar ke sana itu menurut strateginya orang Madura jadi tokoh yang melamar, kiai umpama, yang bapaknya sungkan menolak. Itu strateginya. Karena itulah ada 3 minimal. Prakteknya itu adalah konsep, kebutuhan, strategi.
itu adalah rasional. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kemudian sampean rangkum ini, lalu kirimkan lagi kepada Google Classroom itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu, yakni Ainul Yakin ini, betul-betul dapat diterima dan betul-betul Anda paham semua. Tapi yang paling penting itu saya ingatkan begini, manusia itu seluruhnya itu sudah pernah melakukan semua. Makanya bahasa Arabnya itu maklum, i'tiqadul maklum, tasdikul maklum, idrakul maklum, sesuatu yang sudah diketahui. Seperti Nanda semua itu baru lahir nyusu susunya ibunya, padahal nggak tahu. Nah, lalu setelah lama-kelamaan dia tahu. Dia akan mengerti, tahu dan mengerti itu kan lain. Setelah dia sekolah kedokteran atau membaca buku tentang ASI, baru mengerti itu. Karena itulah makanya teori praktek dan amal itu adalah sesuatu yang dapat melihat segala sesuatu. Jadi filsafat Islam itu melihat dari tiga, filsafat ilmu itu melihat dari tiga. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu dari satu masalah. Ya, segala sesuatu dari satu itu bisa kita lihat dari tiga. Itu yang dapat saya sampaikan. Tugasnya itu merangkum, kemudian dikembalikan lagi, kirimkan lagi kepada Classroom. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum